Baiklah, kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan atau respirasi. Kita akan membahas yang pertama kali yaitu definisi. Jadi pernapasan atau respirasi merupakan pertukaran gas antar sel dengan lingkungannya. Pertukaran gas yaitu oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui. Kemudian kita akan membahas tentang alat-alat dalam sistem pernapasan. Ada nasal, kemudian oral cavity, kemudian faringi, kemudian laring, kemudian ada trakea, ada bronchi atau broncholius, ada lung, kemudian ada heart, ada. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Dalam rongga hidung terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering ataupun tidak terlalu lembab. Selain sebagai organ pernapasan, hidung juga merupakan indera pembau yang sangat sensitif. Kemudian organ yang kedua yang kita akan bahas yaitu faring. Kita dapat lihat di anatomi faring. Jadi faring ini merupakan persimpangan antar saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi atau trakea. Pada faring ini ada 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring atau daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Kemudian ada orofaring atau membuka ke arah rongga mulut. Kemudian ada laryngofaring, yaitu membuka ke arah laring. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak. Tempat terletaknya pita suara, pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Ketika kita makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan, karena saluran pernapasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa mendalam, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Kemudian organ yang ketiga yang akan kita bahas yaitu ada laring. Kita dapat lihat anatomi dari laring ini. Jadi laring terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok. Laring ini tersusun dari tulang rawan yang berfungsi menyalurkan udara dari faring ke trakea. Faring ini terdapat glotis atau bagian atas laring. Kemudian ada glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Kemudian laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita. Kemudian masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Laring berperan untuk pembentukan suara dan untuk melindungi jalan nafas terhadap masuknya makanan dan cairan. Laring dapat tersumbat antara lain oleh benda asing, gumpalan makanan, atau infeksi, misalnya infeksi. Kemudian organ yang keempat yang kita akan bahas yaitu ada trakea. Jadi trakea atau tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Terletak di bagian leher dan bagian di rongga dada atau torak.
Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Kemudian, trakea ini terdiri dari 3 lapis. Yang pertama ada lapis luar, terdiri atas jaringan ikat. Kemudian ada lapis tengah, terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Kemudian ada yang ketiga, lapisan terdalam, terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara bernapas. Kemudian organ kelima yang kita akan bahas yaitu ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorok. Kita bisa amati pada gambar di sebelah kiri ini. Jadi bronkus itu memiliki jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Dinding bronkus terdiri dari atas 3 lapis. Ada jaringan ikat, ada otot polos dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak terbentuk lingkar sempurna. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkulus. Kemudian organ yang ke-6 kita akan bahas yaitu bronkiolus. Kita dapat melihat anatomi dari bronkiolus. Jadi bronkiolus itu merupakan percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bagian bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir. Kemudian yang ke-7 ada paru-paru dan alveolus. Pada gambar bisa diamati anatomi dari paru-paru dan alveolus. Jadi paru-paru pada manusia berjumlah sepasang, ada di kanan dan kiri. Paru-paru ada 2 bagian, yaitu paru-paru kanan yang disebut pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri atau pulmosinester yang terbagi atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut pleura atau pleura vaginalis, dan selaput yang menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Kalau kita membahas tentang paru-paru, kita akan membahas tentang alveolus. Jadi dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi dan berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta. Kemudian kita akan membahas mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi pernapasan pada manusia itu ada fase inspirasi atau pengambilan udara, kemudian ada fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Nah, jika didasarkan pada cara melakukan atau organ yang berperan, maka pernapasan pada manusia itu dibedakan atas 2,
Yang pertama ada pernapasan dada atau otot antar tulang rusuk, kemudian ada pernapasan perut atau diafragma. Yang pertama kita akan bahas yaitu mekanisme pernapasan dada dan perut. Jadi pernapasan dada terjadi ketika udara masuk ke dalam hidung, kemudian tulang rusuk terangkat karena ada kontraksi otot antar tulang rusuk, kemudian volume rongga dada membesar, kemudian volume rongga dada mengecil, tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berinteraksi, kemudian udara keluar. Kemudian proses pernapasan perut terjadi ketika udara masuk dalam rongga hidung, kemudian otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada menjadi besar, kemudian otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil, kemudian udara keluar. Kemudian kita akan membahas tentang volume udara pernapasan. Jadi pada pernapasan manusia ada beberapa volume. Yang pertama ada volume tidal dan kapasitasnya 500 cc. Kemudian ada volume cadangan inspirasi yaitu berkisar 1500 cc. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi yaitu 1500 cc. Dari ketiga volume tidal, volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi ini dikategorikan ke dalam kapasitas vital sehingga jumlahnya 3500 cc. Kemudian yang volume sisa ada 1000 cc. Jadi volume total paru-paru jika dijumlahkan semuanya ya ada 4500 cc. Kemudian kita akan membahas tentang pertukaran gas dalam tubuh. Yang pertama, pertukaran gas di paru-paru disebut sebagai respirasi eksternal karena berhubungan dengan udara luar tubuh terkait dengan pernapasan melalui hidung. Kemudian terjadi difusi O2 dari alveolus ke dalam darah dan difusi CO2 darah ke alveolus. Kemudian dalam peningkatan O2 oleh darah terjadi reaksi di mana hemoglobin bergabung dengan O2 menghasilkan hemoglobin bercampur O2 oksigen hemoglobin atau oksigen hemoglobin, yaitu O2 diikat oleh hemoglobin darah. Kemudian dalam pelepasan CO2 dari darah terjadi reaksi di mana hidrogen bergabung dengan HCO3 menghasilkan H2CO3, kemudian terurai menjadi H2O dengan CO2. Nah, pertukaran gas juga terjadi di dalam jaringan, disebut sebagai respirasi internal di dalam tubuh, di mana terjadi pelepasan O2 dari darah ke jaringan dan pengikatan CO2 dari jaringan oleh darah. Dalam pelepasan O2 dari darah terjadi reaksi hemoglobin O2 atau disebut oksigen hemoglobin, yaitu percampuran antara hemoglobin dengan oksigen. Dalam pengikatan CO2 dari jaringan terjadi reaksi CO2 tambah H2O menghasilkan H2CO3, kemudian menghasilkan hidrogen dengan HCO3. Reaksi ini dipercepat oleh enzim karbonat anhidrase dalam eritrosit.
Proses pertukaran oksigen itu yang terjadi dalam sel dapat kita lihat pada gambar berikut yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Jadi proses pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah, dan setelah berada di darah, oksigen dibawa ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Kemudian kita akan membahas tentang pertukaran O2. Sebagian besar diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Jadi Hb4 bergabung dengan 4O2 dalam paru-paru, kemudian dalam jaringan menjadi 4HBO karena telah bergabung. Proses pengikatan dan pelepasan O2 dipengaruhi oleh kadar O2 itu sendiri, kemudian ada kadar CO2 dan tekanan O2. Kemudian ada pertukaran karbon dioksida. Jadi pertukaran karbon dioksida dari sel-sel jaringan ke dalam darah. Setelah berada dalam darah, karbon dioksida dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan. Kemudian pertukaran CO2. Ada 3 cara pengangkutan CO2. Yang pertama, CO2 larut dalam plasma, kemudian membentuk asam karbonat. Reaksinya dapat kita lihat, yaitu CO2 bergabung dengan H2O menghasilkan H2CO3. Cara ini hanya memungkinkan 5%. Kemudian 2, dalam bentuk senyawa karbonino, di mana CO2 berdifusi ke dalam sel darah merah, berikatan dengan amin atau NH2-. Cara ini biasanya 30. Kemudian ada dalam bentuk ion HCO3 melalui proses berantai yang disebut pertukaran klorida. CO2 masuk ke dalam sel darah merah yang mengandung enzim karbonat anhidrase. Enzim karbonat di mana CO2 dan H2O dalam enzim karbonat kemudian menghasilkan anhidrase. Kita bisa melihat penguraian H2CO3 menjadi H+ dan HCO3, kemudian keluar dari sel darah masuk plasma darah. Kedudukan HCO3 diganti ion klorida. Dengan cara ini terjadi 65%. Demikianlah materi yang kita bahas pada kali ini. Semoga bermanfaat.